Haleluya, haleluya Yesus. Sore hari ini kami menaikkan syukur kami Tuhan, buat segala kebaikan, buat anugerah, buat karya-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau Allah yang sudah menjelma menjadi manusia, bahkan Engkau sudah mati di kayu salib menggantikan, menebus dosa kami. Oleh sebab itu kami mau menaikkan syukur kami Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Pujian, penyembahan kami, pengakuan kami hanya untuk-Mu. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang selamatkan, Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih.
Allah yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus menyenangkan hati-Mu, kami mau terus Tuhan memuji dan muliakan Engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, kami mau terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pertolongan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, penuh pahala yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu
Karya terbesar dalam hidup kami Tuhan. Pengorbananmu, kasih-Mu Tuhan begitu nyata dalam hidup kami. Sudah selayaknya kami Tuhan, orang-orang yang ditebus oleh-Mu, menaikkan syukur kami, menaikkan rasa hormat kami kepada-Mu Yesus. Haleluya. Firman-Mu adalah firman yang hidup, yang sanggup mengubahkan kehidupan kami, memberikan kami semangat yang baru dalam menjalani hari-hari, memberikan kami kekuatan yang selalu baru untuk kami menggapai masa depan kami yang penuh harapan di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, dan-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
hatimu katakan haleluya, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salibmu Tuhan. Yes, benar, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Satu celana. Mari kita semua berdiri di tempat masing-masing. Kita mengangkatkan kedua tangan kita. Jangan biarkan mulut kita diam. Ini saat yang tepat kita bersyukur. Bisa dibayangkan jika Yesus tidak mati di kayu salib. Haleluya. Engkau mengganti posisi kami. Engkau mati untuk kami, supaya kami tidak mati di dalam dosa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kami. Sebab kami bukan sekedar memperingati, tapi kami juga menikmati kuasa kematian-Mu itu, kuasa salib-Mu itu, kuasa yang memberikan kemenangan, kuasa yang melepaskan kami dari iblis dan dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami buka hati lebar-lebar untuk menyambut firman-Mu, berbicara kepada kami semua Tuhan. Terima kasih dalam situasi krisis sebab virus corona ini, tapi kami percaya kami masih mendapat kesempatan memperingati kematian-Mu, dan kami juga percaya bahwa Engkau ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Selamat malam untuk kita semua. Saya sangat bersukacita. Hati saya penuh dengan semangat. Meskipun hari-hari ini kita berada pada kondisi krisis,
Tetapi krisis ini tidak dapat mengalahkan kuasa salib Yesus. Krisis ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa salib Yesus. Malam ini saya akan berkhotbah dengan tema kuasa salib Yesus. Mari kita buka kitab 1 Korintus pasal 1 Korintus pasal 1 ayat 18. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Saya baca untuk kita semua. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Puji Tuhan. Kalau saudara perhatikan, salib adalah kayu. Meskipun ada yang berkata hanya sebatang kayu, tapi juga ada yang berkata dalam bentuk cross, palang. Tetapi semua itu membuktikan bahwa kemarahan orang-orang Romawi terhadap Yesus, sebab hukuman orang yang paling jahat pada saat zaman Romawi itu, saudara-saudara, adalah hukuman disalib. Hukuman disalib itu adalah hukuman yang paling jahat. Dan sejarah membuktikan bahwa Yesus anak Allah itu pernah disalibkan dan sudah disalibkan demi menebus dosa-dosa manusia. Meskipun bagi dunia dan bagi orang-orang zaman itu salib adalah lambang kekalahan, salib adalah lambang kematian bagi orang yang tidak percaya. Tetapi bagi orang yang percaya, salib adalah kekuatan Allah, salib adalah kemenangan bagi kita. Dan kalau kita perhatikan, saya akan menjelaskan lewat firman Allah ini. Saya akan berikan 3 arti atau 3 sebutan salib dalam Alkitab. Kalau saudara perhatikan, yang pertama saya beri nama salib kekal, salib abadi. Salib ini juga bisa kita sebut sebagai salib yang ada di hati Allah. Sebelum langit dan bumi ini tercipta, tapi di hati Allah sudah ada salib. Atau kita bisa sebut juga sebagai salib surga. Dan juga kita bisa sebut sebagai salib Bapa. Ini salib yang kekal, salib yang abadi. Sebelum langit dan bumi ini tercipta, salib ini sudah ada di hati Allah. Dan kalau saudara perhatikan, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa di Taman Eden itu, upaya Allah untuk menebus, upaya Allah untuk memulihkan Adam dan Hawa yang jatuh di dalam dosa itu. Sebab ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam merasa telanjang, dia takut. Ketika Allah katakan, Adam, Adam, di mana engkau? Adam malu, Adam takut, Adam bersembunyi. Semua itu adalah produk dosa. Dan kalau saudara perhatikan, upaya Allah menyembelih seekor domba. Darah domba itu tertumpah, dan kulit domba itu dibuatnya sebagai penutup rasa malu si Adam dan Hawa. Darah anak domba tertumpah, darah domba binatang tertumpah. Sebenarnya semua ini merupakan nubuatan tentang darah Yesus yang nantinya akan ditumpahkan di
di kayu salib Golgota. Dan kalau saudara perhatikan, hukuman yang dipergunakan saat itu adalah hukuman kata hati, atau hukum Allah yang dipergunakan waktu itu adalah hukum kata hati, atau kita juga belajar hukum Taurat. Jadi kalau saudara perhatikan, ini disebut sebagai salib yang kekal. Sebab ada yang bertanya, pada waktu zaman Adam, ketika orang berdosa, siapa yang memberitahu kalau dia berdosa? Bagaimana orang bisa tahu kalau dia salah atau tidak? Tapi Allah kasih hukum kata hati, hati nurani orang waktu itu yang menyatakan kalau dia salah atau tidak. Nah, ini salib yang abadi, salib yang kekal, salib yang ada di hati Tuhan. Salib yang pertama. Yang kedua, saya sebut sebagai salib dalam sejarah. Salib yang memang benar-benar pernah terjadi 2000 tahun lebih yang lalu, sudah terjadi dan memang terjadi. Sejarah membuktikan bahwa Yesus pernah disalibkan. Yang kedua ini adalah salib dari wujud, ya, dari salib yang ada di dalam hati Allah. Jadi dalam kekekalan di hati Allah sudah ada salib, tetapi sekarang direalisasikan, diwujudkan dengan Bapa mengutus putranya. Allah menjelma jadi manusia, Yesus Kristus, dan mati di kayu salib. Semua ini dilakukan oleh Allah, sebab Allah mengasihi manusia yang berdosa, mengasihi kita semuanya. Jadi setiap kali kita memperingati kematian Tuhan, seberapa banyak kali kita mengadakan perjamuan kudus, perjamuan suci, ingatan kita selalu tertuju kepada pengorbanan Yesus. Nah, ini salib dalam sejarah. Dan Alkitab mencatat Yesus di tengah-tengah, dan ada dua penjahat yang juga tersalib. Tapi dari dua penjahat ini, salah satunya diselamatkan. Dan Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama aku di Firdaus. Jadi Yesus di tengah-tengah, mati disalib untuk dosa umat manusia. Dan yang di sebelah Yesus yang selamat, dia mati terhadap dosa kesalahannya sehingga dia dapat pengampunan. Tetapi yang berikutnya, penjahat yang di sebelahnya, yang dia mati, tapi mati gara-gara dosa. Roma pasal 6 ayat 23 katakan, upah dosa adalah maut. Jadi kita melihat di sini yang kedua, salib dalam sejarah, salib wujud cinta kasih Allah, salib dari wujud, salib yang ada di hati Allah. Yesus sekarang menjadi sentral. Yesus tersalib. Fokus kita semua kepada Yesus. Kalau saudara perhatikan, mulai dari Adam, Allah menggunakan hukum kata hati atau hati nurani. Atau kita melihat Allah menyatakan hukumnya dengan hukum Taurat. Tapi setelah Yesus mati di salib, Yesus menggenapi hukum Taurat. Jadi kita yang percaya kepada Yesus, sepertinya kita sudah melaksanakan Taurat. Sebab tidak ada manusia yang bisa melaksanakan Taurat, tapi Yesus sudah melaksanakan Taurat demi kita semuanya. Nah, pasca
disalib. Setelah Yesus disalib atau salib yang kedua ini, saudara-saudara, kita akan menikmati salib yang ditaruh oleh Roh Kudus. Salib yang Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Nah, kita melihat di sini Yesus jadi sentral di tengah-tengah. Yesus menyelesaikan, mewujudkan salib yang ada di hati Allah. Dan dengan Yesus tersalib, kita ada kebebasan menikmati anugerah Tuhan. Dan kita sekarang hidup di dalam salib yang dikerjakan oleh Roh Kudus di hari-hari ini. Kalau saudara perhatikan kedahsyatan kuasa salib Yesus itu, saya bacakan kitab Kolose pasal 2 ayat 14 sampai 15. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah meluncuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kita lihat yang pertama, kedahsyatan kuasa salib Yesus. Salib Yesus dapat melepaskan manusia dari semua ikatan dosa. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi dengan Yesus mati tersalib, Yesus disiksa sebelum disalib, bahkan ketika disalib, diolok dan dihina. Semua itu dilakukan demi kita manusia yang berdosa, supaya kita tidak dihukum selama-lamanya. Jadi salib itu yang melucuti semua kekuatan dosa, salib yang melepaskan semua kekuatan setan yang dapat membelenggu manusia untuk tetap hidup dalam dosa. Berikutnya Efesus pasal 2, Efesus pasal 2 13 sampai 14. Efesus 2 13 sampai 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Karena dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan, dialah damai sejahtera kita yang mendamaikan antara Allah dan manusia. Maka dari itu Yesus di tengah-tengah. Sampai saat ini Yesus tetap di tengah-tengah. Yesus menghubungkan manusia di dunia yang berdosa ini dengan Allah Bapa yang Maha Kudus. Ketiga, kedahsyatan kuasa salib Yesus. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kuasa salib adalah kekuatan Allah. Kuasa salib adalah kuasa Allah, kuasa yang dapat mengampuni dosa kita. Dengan tersalibnya Yesus di Bukit Golgota, darahnya tertumpah menjadi grafirat, menjadi pengampunan bagi manusia. Sebab Alkitab katakan tidak ada pengampunan tanpa ada penumpahan darah. Jadi kita melihat di sini kuasa salib adalah kuasa yang mengampuni dosa. Dan puji Tuhan, ayat ini juga mengatakan kuasa salib Yesus itu juga adalah kuasa yang menyembuhkan. Amin.
Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, ya. Kuasa salib, ada kuasa yang dapat menyembuhkan. Meskipun hari-hari ini kita sedang dilanda krisis virus corona dan puluhan ribu manusia meninggal, tetapi saya ingin meyakinkan saudara semua, mujizat kesembuhan masih terjadi. Dan kalau saudara perhatikan, pengampunan lewat darah Yesus. Tetapi kalau saudara lihat, ketika Yesus disalib, bahkan ketika Yesus berjalan menuju Via Dolorosa, jalan ke salib, dia dicambuk, dia disesah, dimahkotai duri, dan darahnya tertumpah. Tetapi ketika Yesus disesah punggungnya, nah itu yang disebut bilur-bilur Yesus. Daging Yesus di punggungnya ini terus terkelupas. Kalau misalnya satu cambukan itu terdiri dari 3 luka yang ada paku tajam, Yesus dicambuk, disesah sampai 40 kali. Hancur punggungnya dan bilur-bilurnya. Nah itu yang disebut bilur-bilurnya, menyembuhkan kita semua. Saudara-saudara, jemaat GPDI Sahabat Allah di Sumeneb dan jemaat Friend of God Ministry di Surabaya yang sedang mengikuti ibadah ini, dan semua saudara yang menonton atau mengikuti tayangan kami ini, imani ada kuasa di dalam salib Yesus. Dan kalau saudara perhatikan bagian yang terakhir, salib yang diterapkan oleh Roh Kudus. Jadi kalau pertama salib yang ada di hati Allah, salib yang kekal, dan yang kedua salib Yesus, salib Golgota, dan yang ketiga sekarang kita belajar dari firman Allah adalah salib yang kita harus tanggung, salib yang harus kita pikul, salib yang diterapkan oleh Roh Kudus. Nah, kalau saudara perhatikan Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Injil Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, ini yang saya juga sebut sebagai salib orang percaya, salib orang Kristen, salib yang diterapkan oleh Roh Kudus bagi kita. Di dalamnya itu ada penderitaan, ada sengsara, ada aniaya, ada tekanan. Nah, virus corona atau COVID-19 ini itu bagaikan salib bagi kita semuanya. Masihkah kita bertahan? Masihkah kita percaya? Masihkah kita yakin akan keselamatan di dalam Yesus? Bukan berarti dengan virus corona ini dunia kiamat. Yang sembuh masih banyak, yang diselamatkan lebih banyak dari yang meninggal, dan yang jadi korban dengan yang belum jadi korban masih lebih banyak yang belum jadi korban, yang belum kena virus ini, yang belum terinfeksi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya baca 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 16. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam
penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Tetapi jika kamu menderita sebab krisis COVID-19 sebagai orang Kristen, maka janganlah kamu malu, melainkan hendaklah kamu memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi kita melihat yang ketiga, salib yang harus ditanggung oleh orang Kristen. Allah tidak menjanjikan berkat tanpa penderitaan. Allah tidak hanya menjanjikan kemenangan dan kelepasan, tapi Allah juga mengaruniakan penderitaan sebagai ujian selama di dunia ini, supaya kekristenan kita makin kuat dan makin kokoh. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya mau jelaskan berikutnya. Disalib. Jadi orang Kristen itu harus menanggung salib, harus pikul salib. Disalib itu artinya hanya dapat memandang satu jurusan. Orang disalib dia tidak bisa menoleh ke kiri dan ke kanan. Dia hanya bisa memandang satu jurusan. Saudara harus memandang Yesus saja. Dan yang kedua, orang yang disalib dia tidak bisa berbalik lagi. Dia tidak bisa melepaskan diri. Dia tidak bisa kembali lagi. Dia tidak bisa lari. Dia tidak bisa berbalik. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Dia tidak akan berbalik lagi. Dan orang disalib sudah tidak punya rencana hari depan menurut keinginan diri sendiri. Orang disalib hanya menunggu kematian. Detik-detik terakhir ditunggunya hanya kematian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan, nah ini bagian yang terakhir atau ayat yang terakhir, saya bacakan Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 20. 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam hidupku. Nah, 3 poin terakhir ini adalah arti disalib. Jadi, saudara-saudara, orang yang disalib, dia hanya memandang satu jurusan saja. Orang disalib, dia tidak dapat berbalik lagi. Dan orang disalib, dia tidak punya masa depan lagi. Dia tidak punya rencana akan hari esoknya. Puji Tuhan, kalau saudara ingin mengalami keajaiban, kalau saudara ingin mengalami kuasa di dalam salib Yesus, berarti tiap hari kita harus bersedia, siap disalib. Tiap hari kita harus siap pikul salib yang diterapkan oleh Roh Kudus. Kita tidak disuruh memikul salib Yesus. Pasti kita tidak kuat. Masing-masing kita punya salib secara pribadi. Tetapi masihkah kita tetap setia sementara kita menghadapi salib? Masihkah kita tetap percaya Yesus meskipun kita harus menderita, meskipun kita harus tidak boleh kebaktian di gedung gereja,
bukan dilarang, tetapi agar tidak menyebarkan atau agar tidak terjangkiti oleh virus. Tuhan menolong kita semua. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu bersama-sama dan kita akan masuk di dalam doa untuk perjamuan kudus. Nanti Bapak Insinyur Joko sebagai pelayan perjamuan kudus akan maju ke depan siap melayani kami. Tangan saudara, mari kita masuk di dalam doa untuk menyambut tubuh dan darah Yesus di dalam perjamuan yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Hati kami mengalir dan limpah rasa terima kasih.
Sampai kapanpun kami tak dapat membalas pengorbanan-Mu. Engkau sudah mati di kayu salib. Engkau terhina, Engkau menjadi sangat terhina, dan Engkau menderita, supaya kami yang terhina dan menderita dapat kelepasan dan kemenangan, dapat kemerdekaan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami yang dilayani, layakkan kami yang melayani, dan layakkan seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing, baik yang Jemaat Friend of God Ministry Surabaya, GPDI Sahabat Allah Sumeneb, semua menikmati Tuhan, semua menikmati tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata amin. Silakan duduk. Saudara, siapkan di rumah masing-masing tubuh dan darah Yesus yang dilambangkan dengan roti atau hosti dan anggur. Terpaku di salib, terpaku di salib, Tuhan sudah angkat dosaku, dan darahnya bawa kelepasan dosa, digenapinya firman Tuhan. Terpaku di salib, terpaku di salib, Tuhan sudah angkat dosaku, dan darahnya bawa kelepasan dosa, digenapinya firman Tuhan. Mari kita angkat roti atau hosti ini setinggi-tingginya. Jangan ada yang main-main. Kita hormati, dan setiap kali kita melakukan ini semua, ingatan kita tertuju kepada salib Yesus di Golgota. Jangan dulu makan, jangan dulu minum. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan, jangan dulu minum. Tubuh yang sempurna, tubuh yang tak bercacat celah, tubuh yang abadi, tubuh yang tidak bisa dirusakkan oleh virus corona. Tubuh itu sekarang menyatu dengan tubuh kami, Tuhan. Kami percaya mujizat masih terjadi. Ada kesembuhan, ada kekuatan. Sekarang yang stabil, yang kuat ada di dalam tubuh kami yang tidak kuat dan tidak stabil. Berarti malam hari ini ada kekuatan, kestabilan, dan kesembuhan yang ajaib. Puji Tuhan. Angkat cawan ini setinggi-tingginya. Letakkan tangan kiri depan dada saudara. Jangan dulu diminum. Demikian juga ia mengambil cawan.
sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Yesus mari kita minum. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita nyanyikan lagu Glory, Glory, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Kami sudah bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya apa yang sudah kami lakukan tidak sia-sia, dan kami sekarang tidak seperti sebelumnya, sebab kami sudah bersekutu di dalam yang kuat, yang stabil, yang suci, dan darah-Mu tertumpah menyucikan segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Dan kalau tubuh dan darah-Mu menyatu dengan hidup kami, berarti tubuh dan jiwa-Mu bersatu, bermanunggal, menyatu dengan hidup kami. Dan kalau Engkau menyatu dan ada di dalam kami, dan ada bersama-sama dengan kami, kami tidak takut apapun yang akan terjadi. Kematian-Mu, salib-Mu adalah kuasa yang mengalahkan dosa. Salib-Mu memberikan kemenangan, kelepasan, kesembuhan, dan keajaiban bagi kami yang percaya kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan salib Yesus inilah yang membuat kita bisa masuk sorga. Terima kasih Tuhan. Semua yang melayani malam hari ini di gereja, dan semua jemaat yang FGM Surabaya dan Sahabat Allah di Sumeneb diberkati oleh Tuhan. Dan kami terus berdoa untuk pemimpin-pemimpin dunia, beri kebijaksanaan untuk memutuskan sesuatu mengatasi virus corona ini, khususnya untuk Indonesia kita yang kita cintai ini Tuhan. Indonesia kami ini, Indonesia yang kami kasihi ini, Engkau tolong sehingga juga dalam waktu singkat kami bisa beribadah lagi seperti biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima
kasih. Semua menadahkan kedua tangan minta berkat. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah El Gibor. Untuk itu kiranya anugerah dan sejahtera Allah Bapa, cinta damai di dalam Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, sukacita, semangat dari Roh Kudus turun atas kami semua hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Selamat hari Paskah untuk kita semua. Dan hari Minggu jam 6 malam kita ada kebaktian Paskah, kebaktian kebangkitan. Malam ini kita mengadakan kebaktian peringatan kematian Tuhan, atau juga disebut sebagai Jumat Agung. Tuhan memberkati. Selamat malam, selamat menikmati kemenangan di dalam Yesus. Haleluya.